Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Angela Suarini dalam mata pelajaran Praktikum Akuntansi Lembaga atau Instansi Pemerintah. Nah, kali ini saya akan membahas materi lanjutan dari struktur pengelolaan keuangan desa. Nah, bagi kalian yang belum melihat atau mempelajari materi sebelumnya, yaitu struktur pengelolaan keuangan desa part pertama, kalian wajib banget pelajarin itu ya, agar dalam materi atau pembahasan kali ini kalian bisa lebih paham dan bisa lebih mengerti ya. Jadi tidak ada materi yang kepotong atau materi yang masih masih belum dipelajari gitu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang siklus anggaran pendapatan dan belanja desa. Nah, apa saja sih yang ada di dalam siklus anggaran pendapatan dan belanja desa ini atau siklus APB desa? Nah, kita ikutin ya materinya ya. Nah, yang pertama yaitu perencanaan keuangan desa. Rencana Kerja Pemerintah Desa atau RKP Desa dibuat dalam jangka waktu 1 tahun. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah desa yang dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Apa saja yang harus direncanakan? Nah, yang pertama adalah RPJM Desa, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Dalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan desa atau Musrenbangdes secara partisipatif yang diikuti oleh pemerintah desa, badan musyawaratan desa, dan unsur masyarakat desa. Ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa. Yang kedua ada RKP Desa, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa. Nah, RKP Desa ini disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah, kabupaten, atau kota yang berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah baik dari provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, mulai disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan sudah harus ditetapkan paling lambat pada bulan September tahun anggaran berjalan. Oke, selanjutnya ada proses penganggaran pendapatan belanja desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa merupakan rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa. Nah, proses penyusunan APB desa dimulai dengan urutan. Yang pertama, menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada sekretaris desa. Yang kedua, sekretaris desa menyusun RAPB desa dan menyampaikan ke kepala desa. Yang ketiga, kepala desa menyampaikan ke BPD untuk dibahas dan disepakati bersama. BPD ini adalah Badan Pemusyawaratan Desa ya. Yang keempat, selanjutnya disampaikan oleh bupati atau wali kota melalui camat untuk dievaluasi. Nah, yang kelima, bupati atau wali kota menetapkan hasil evaluasi RAPB desa. Dan yang terakhir, peraturan desa tentang RAPB desa paling lambat pada tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan. Selanjutnya yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintah dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Nah, yang pertama itu ada pelaksanaan penerimaan pendapatan. Yang kedua ada pelaksanaan pengeluaran atau belanja.
Dan yang terakhir ada pelaksanaan pembiayaan. Nah, pertama, pelaksanaan penerimaan pendapatan ya. Di sini merupakan menerima dan mencatat semua pendapatan desa. Antara lain sebagai berikut, yaitu 1. Pendapatan asli desa. Yang kedua, pendapatan transfer daerah. Yang ketiga, yaitu ada pendapatan lain. Yang kedua, yaitu pelaksanaan pengeluaran belanja. Ya, di sini belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam musyawarah desa dan sesuai dengan prioritas pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi atau kabupaten kota. Hal tersebut seluruhnya tertuang dalam RKP desa yang pelaksanaannya akan diwujudkan melalui APB desa. Ya, dan di sini ada prosedur pelaksanaan belanja desa dan pembayaran belanja desa. Nah, yang terakhir yaitu pelaksanaan pembiayaan. Nah, pelaksanaan pembiayaan ini mencakup penerimaan dan pembiayaan atau pengeluaran pembiayaannya. Ya, jadi ada dua, ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Ya, kalau penerimaan pembiayaan ini mencakup silpa tahun sebelumnya. Terus pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. Dan sedangkan pengeluaran pembiayaan itu adalah pembentukan dana cadangan dan penyerahan modal desa. Selanjutnya ada penata usahaan keuangan desa. Penata usahaan keuangan desa. Nah, penata usahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh bendahara desa. Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada, baik berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Nah, di sini ada 4 step yang harus dilakukan oleh penata usahaan keuangan desa. Yang pertama yaitu penata usahaan penerimaan desa. Yang kedua, penata usahaan belanja desa. Yang ketiga ada penata usahaan pembiayaan desa. Dan yang terakhir ada dokumen penata usahaan oleh bendahara desa. Ya. Selanjutnya ada studi kasus ya atau contoh soal yang akan kita bahas. Di sini ada contoh penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa. Ini ada beberapa transaksi yang terjadi pada bulan Juli tahun 2018. Nah, kalian bisa lihat secara rinci ya apa saja transaksinya dari tanggal 3 Juli sampai tanggal 25 Juli ya. Dan ya kalian bisa baca ya. Oke, selanjutnya instruksinya. Berdasarkan data-data tersebut, buatlah laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB desa untuk Desa Salur Sari pada tahun anggaran 2018 dengan beberapa langkah berikut. Oke, catatlah transaksi ya kan ke dalam buku kas umum, buku pembuat pajak dan buku bank. Oke. Nah, ini bisa kalian lihat, ini adalah buku kas umum, salah satu dokumen yang dibuat oleh bendahara desa ya. Kalian bisa lihat ya, buku kas umum. Nah, buku kas umum ini adalah mencatat semua transaksi, baik itu transaksi secara tunai maupun secara transfer atau pihak bank. Dan di sini juga mencatat baik dia penerimaan maupun pengeluaran. Oke. Ini bisa dilihat ya. Nah, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada nomor atau nomor urut, kedua ada tanggal, terus ada kode rekening, ada uraian. Uraian itu sesuai dengan keterangannya apa sih gitu kan? Apakah dia penarikan dana, atau dia dari hasil sewa, atau dia hasil dari pemungutan surat-surat atau apa. Oke, terus ada referensi. Nah, ini digunakan untuk nanti ke buku besar.
Oke. Selanjutnya ada penerimaan. Nah, di sini ditulis nominal berapa yang diterima. Ya, dan sebelahnya ada pengeluaran. Di sini ditulis nominal berapa yang dikeluarkan. Nah, nomor bukti itu sesuai dengan nomor kwitansi, faktur gitu. Nomornya ditulis di situ. Lalu jumlah pengeluaran kumulatifnya berapa. Nah, kalau jumlah pengeluaran kumulatif ini dikhususkan hanya untuk pengeluaran. Ya. Kalau misalkan dia di penerimaan berarti tidak dijumlah. Nah, kita bisa lihat ya di poin pertama yang di tanggal 3 dia kan tidak ada pengeluaran. Jadi jumlah pengeluaran kumulatifnya masih 0. Terus tanggal 5 juga masih 0 karena dia menerima hasil sewa tanah desa. Nah, nanti di poin ketiga atau di nomor 3 di tanggal 8 ada biaya ATK desa berupa sejumlah 180.000. Nah, itu baru dicatat di jumlah pengeluaran kumulatif. Oke. Ya. Sudah. Nah, kalau saldo itu sesuai dengan uangnya atau sesuai dengan berapa sih yang diterima. Misalkan dia penerimaan berarti ditambah. Jika ada pengeluaran berarti dikurang. Seperti itu ya. Lalu di jumlah bawahnya itu adalah jumlah dari keseluruhan. Dari penerimaan, pengeluaran, jumlah pengeluaran kumulatif dan saldonya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya ada buku bank desa. Ini adalah dokumen kedua yang dibuat oleh bendahara desa. Nah, untuk buku bank sendiri ini hanya khusus dicatat apabila ada transaksi yang berhubungan dengan dengan transfer atau dengan bank. Ya. Nah, jadi semua yang berhubungan dengan bank itu akan dimasukkan ke dalam buku bank desa. Ya, di sini ada judulnya itu buku bank desa apa dan tahun anggarannya tahun berapa. Lalu ada bulan, terus nama banknya, bank cabang mana, misalkan Bank Jateng, terus nomor rekeningnya berapa. Ya, nah di sini ada kolomnya kurang lebih sama ya. Yang pertama ada nomor urut, kedua ada tanggal transaksi, ketiga ada uraian transaksi, keempat ada bukti transaksi, kelima ada setoran, keenam ada bunga jika ada bunga, ketujuh ada penarikan, ke-8 ada pajak, dan 9 ada biaya administrasi, 10 ada saldo bank. Kalian bisa dilihat di sini ya. Oke. Ya kan? Nah, kalau di poin yang nomor 1 di tanggal 3 itu adanya penarikan dana sebesar 2.400.000. Berarti di pengeluaran. Nah, ini contohnya ini adalah buku bank lanjutan ya. Jadi di sini ada saldo awalnya. Oke. Ya kan, karena transaksi pertama adalah penarikan dana. Berarti kita sudah punya saldo awal sebelumnya. Dan di sini dilihat saldo awalnya ada sebesar 24 juta. Nah, jika ada penarikan, nanti tinggal dikurangi dengan jumlah penarikannya berapa. Ya, contohnya di sini ada 2.400.000. Jadi 24 juta dikurang 2.400.000. Sisanya di saldonya itu ada 21.600.000. Seperti itu. Nah, selanjutnya juga seperti itu. Jika ada setoran ke bank, nah itu ditambah lagi saldonya ya. Dan jika ada penarikan itu dikurangi saldonya, seperti itu. Oke. Dan yang terakhir ada buku pembantu pajak. Ya, di sini khusus untuk mencatat semua tentang pajak. Oke. Ya, di sini judulnya yaitu buku pembantu pajak. Nama desanya Desa Salursari, Kecamatan Kradenan. Tahun anggarannya 2018. Ini transaksinya pada bulan Juli. Nah, karena hanya ada satu transaksinya yaitu di tanggal 25. Adanya PPh pasal 21 atas gaji dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Sebesar 145.200. Ini sebagai potongan ya. Dicatat saldonya sebagai potongan. Nah, kayak gitu. Seperti itu aja. Nah, lalu ditandatangani oleh bendahara desa dan diketahui oleh kepala desa. Sudah. Oke, nah jadi ada 3 dokumen yang harus dibuat oleh si bendahara desa. Apa tadi? Yang pertama, buku kas umum. Oke, good. Yang kedua ada tadi apa? Buku pembantu bank ya, yang berkaitan dengan transaksi transfer.
atau berkaitan dengan transaksi bank. Dan yang terakhir ada buku pembantu pajak. Oke. Nah, cukup sekian materi yang saya sampaikan kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi yang kali ini. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Dan saya berterima kasih buat kalian yang mau belajar bersama saya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.